ini ya Ustaz ya, kemarin kayaknya Guru berarti saya di tatimah. 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 Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tatimmatun fi bayani asbabit tayammumi wa kaifiyatihi. Yatayammamu il hadatsaini li faqdi ma'in wa khawfi mahdhurin. Oke, jadi ini tatimah. Tatimah itu biasanya kalau udah selesai pembahasan tertentu, kemudian ada pembahasan baru, itu biasanya pakai tatimah diantaranya. Kadang juga pakai khatimah. Jadi setelah pertemuan lalu kita sudah selesai membahas tentang apa pekan lalu? Sunnah-sunnah wudu ya. Nah, sekarang membahas tayamum. Nah, yutayammamu anil hadatsain. Tayamum itu berlaku untuk dua hadas. Hadas apa maksudnya? Hadas kecil. Hadas kecil dan besar. Iya, artinya yang bisa dipakai tayamum, bisa digantikan tayamum tidak hanya hadas kecil, tapi juga bahkan hadas apa? Bahkan hadas besar. Jadi jangan kira hanya hadas kecil. Dan banyak sahabat pun mengira hanya hadas kecil. Sampai-sampai kita ingat kisahnya di mana Amr bin As pernah suatu ketika dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Nabi beri kepercayaan memimpin sebuah pasukan kecil. Namanya Sariyah. Nah, kemudian menjalankan misi ini ternyata malam-malam beliau mimpi basah. Akramakumullah. Sementara dingin banget. Akhirnya dia tayamum, kemudian ngimamin sholat subuh. Wah, sahabat pulang-pulang ke Madinah protes tuh. Wah, Nabi ini dia kagak apa? Ngimamin tapi kayak gitu, masa cuma tayamum doang padahal hadas besar. Maka kemudian Nabi manggil, kenapa kamu berbuat seperti itu, wahai Amr bin As? Dan dia, saya kalau mandi nanti saya mati kedinginan. Sementara Allah berfirman, janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka Nabi SAW terdiam. Ini setuju dengan Amr bin As. Nah, ini artinya bisa tayamum juga hadas besar. Juga kisah terkenal, kisah siapa? Dalam Umdatul Ahkam. Kisah siapa sahabat di Umdatul Ahkam? Dia tayamum untuk hadas besar. Kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, dia suatu ketika safar, junub, maka kemudian Ammar bin Yasir apa kata dia? Fatamarratu fi sa'ini kama tamarraqud dab. Saya kemudian guling-guling mandi di pasir kayak mandinya binatang, itu kayak mandi ayam kalau kita orang Indonesia bilang. Pernah lihat ayam mandi nggak di pasir? Ustaz Imam pernah lihat nggak? Pernah lihat ayam mandi di pasir nggak? Jarang, Sab. Binatang apa ya? Di Makassar nggak? Di Sinjai nggak ada. Binatang apa yang mandi di pasir? Belum pernah lihat ya binatang mandi di pasir ya? Hamster. Hamster. Boleh. Nah, jadi begitu. Maka dia ngadu ke Nabi. Nabi kemudian hanya bilang apa? Inna maka nekfi antaku lebih dari kehakan. Gak usah gitu. Tayamum kalau buat hadas besar gak harus guling-guling di pasir. Tapi cukup pakai tangan dan muka aja. Muka kemudian tangan. Ya gitu. Oke, ala kulihal intinya dia bisa untuk dua hadas. Bisa untuk dua hadas tersebut. Rifaq dimain karena nggak ada air. Karena nggak ada air. Au khaufi mahdzurin, atau khawatir sesuatu yang berbahaya, minas ti'malihi bid, dengan menggunakan air. Jadi ada dua kondisi. Airnya memang nggak ada, atau airnya ada cuma kalau dia pakai air maka khawatir ada apa? Khawatir ada bahaya. Misalnya gimana Ustaz Imam? Misalnya gimana? Tayamu ya, pakai air bahaya misalnya? Gips, jabiro. Jangan jabiro dulu. Tadi ada pembahasan. Ini dulu. Gimana ceritanya orang pakai air malah bahaya? Ada luka. Luka misalnya contoh. Atau dia kalau mau ngambil air di tempat wudhu itu ada singa.
ada singa apa itu tengah jalan. Ada kalau Betul. dia nggak dekat ambil air, Ada singa atau ada musuh Ustaz ya? Ada apa? Ada musuh. Atau orang jahat, ada begal. Tadi ada yang jawab Ya, ya. kedinginan, ya betul. Juga sama, dia kalau ke air dingin nanti mati dia atau sakit. Maka boleh tayamum. Jadi nggak harus airnya benar nggak ada. Bisa juga seperti itu tadi. Jelas ya? Biturabin tahurin lahu gubar. Kemudian tayamumnya harus dengan tanah yang tanahnya mensucikan. Ya, tanah pada dasarnya dia mensucikan. Artinya, tanahnya bukan tanah musta'mal. Jadi, mazhab Syafi'i mengenal juga konsep tanah musta'mal. Jadi, tanah kalau sudah bercampur dia, kalau sudah dipakai jadi tanah musta'mal, tidak lagi tohur. Jadi ini maksud mensucikan. Lahu gubar dan tanahnya harus ada debunya. Artinya nggak boleh tanah basah. Di tanahnya jangan tanah basah. Atau nggak ada debu sama sekali. Tapi ada debu. Walaupun sedikit. Jelas ya? Oke. Wa arkanuhu, silakan Ustaz, Imam. Wa arkanuhu niyatus tibahatis salatil mafrudati makrunatan binaqlit turabi wa mashu wajhihi thumma yadayhi. Mantap. Rukunnya ada yang pertama apa? Niat supaya boleh sholat wajib. Niatnya harus apa? Supaya boleh sholat wajib. Jadi bukan niatnya mengangkat hadas. Ingat nih. Dalam mazhab Syafi'i, niat tayamum bukanlah raf'ul hadas. Bukan menghilangkan hadas, tapi apa? Membolehkan sholat. Istibahatus sholat. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum hanya membuat seseorang boleh sholat. Boleh ngaji, boleh nyentuh Quran, nyentuh mushaf. Boleh tawaf. Boleh hal-hal yang harus wudu. Jelas ya? Jadi niatnya niat apa? Kan kita sudah sebutkan di pertemuan lama sekali tentang niat-niat wudu. Nah, atau dia niat saja niat tayamum. That's all. Ya, niat kewajiban tayamum. Ya, selesai. Itu yang paling sederhana. Tapi nggak boleh niat apa? Menghilangkan hadas. Karena hadas tidak hilang dengan tayamum. Makrunatan binaqlit turab. Kapan niatnya? Niatnya saat memindahkan tanah. Jadi saat nepuk, pas ngangkat itu niat. Jadi nepuk, niat, pas nepuk, sampai ngangkat, sampai ke wajah. Nah, walaupun memang yang mu'tamad, dia andai niatnya terputus di tengah-tengah, antara ngambil tanah dan naruh di wajah, masih sah. Ya, jadi itu yang mu'tamad seperti itu. Jadi tapi harus saat nempelin tangan di tanah niat, dan saat nempelin tangan di wajah harus niat. Itu tapi terputus di tengah masih sah. Walaupun tidak afdol, tapi sah. Clear ya? Wa mashu wajhihi, kemudian mengusap wajahnya. Dan kaidahnya sebenarnya namanya masah itu tidak harus isti'ab. Kaidahnya. Namanya masah tidak harus menyeluruh ke seluruh bagian yang dimasah, yang diusap. Kan gitu ya? Benar nggak? Bersuci dalam mazhab Syafi'i mengusap tidak harus utuh semuanya. Contoh, mengusap kepala. Harus utuh semua kepala nggak? Enggak. Ya. Sebagian saja bahkan. Bahkan sebagian rambut, sebagian dari sehelai rambut itu sah. Kemudian mengusap, apalagi? Khuf. 2 sepatu. Nanti ada pembahasannya. Insyaallah. Itu kan nggak semua sepatu, tapi cuma segaris saja di permukaan depan. Ini kalau ini sepatu, gitu doang. Tapi mengusap saat tayamum itu disyaratkan harus apa? Isti'ab, harus seluruhnya. Oke. Walaupun betul tidak tidak taslits ya, tidak 3 kali. Kemudian ambil lagi, nepok lagi ke bumi. Kemudian tentu diringankan loh di apa? Pasirnya ditiriskan dulu. Boleh ditepukkan, boleh ditiup kadang, lebih bagus ditepuk. Kemudian apa? Tangan sampai siku. Dalam mazhab Syafi'i tayamum muka dulu, baru tangan. Kemudian tangannya juga sampai mana? Sampai siku.
sebagaimana wudhu begitu. Oke, clear ya. Lanjut. Walau tayaqqana ma'an akhirul waqti fantidharuhu afdalu wa illa fata'jilu tayammumin. Oke. Kalau dia yakin ya. Ada air di akhir waktu. Contoh dia sekarang jam 12 siang, zuhur. Andai zuhurnya jam 12, asarnya jam 15. Andai ya. Dia zuhur, masuk waktu, belum nggak ada air. Wah, air nggak ada nih. Tapi dia yakin bahwa nanti jam 2:30, 14.30 akan datang air. Contoh misalnya, gimana ya? Temannya lagi nganterin air gitu. Dia telepon, tolong air. Dia lagi di safar jauh. Jadi orang Depok, dia lagi safar ke pelosok di daerah Tasikmalaya. Kemudian di Tasikmalaya dia punya teman di Tasikmalaya. Maka dia hubungin teman di Tasikmalaya, tapi dia bilang, saya bawain air, tenang. Dia lagi nyasar. Tapi paling nyampe jam 14.30. Oke nggak? Oke. Nah, kalau dia yakin nih temannya nyampe. Maka lebih utama apa? Nungguin. Fantidharuhu afdal. Maka lebih utama lebih afdal, dia nungguin temannya tadi. Karena dia yakin, meskipun di akhir waktu, tapi akan datang air. Tapi wa illa, kalau seandainya dia nggak sampai yakin, hanya menduga-duga dong. Kayaknya ntar turun hujan deh. Atau kayaknya kita bakal nemu air nanti. Tapi hanya menduga, tidak sampai yakin. Sangat-sangat kecil kemungkinan misalnya. Ya menduga, kemungkinannya nggak besar. Maka fata'jilu tayammumin. Maka lebih afdal apa? Tayamum cepat, kemudian sholat segera di awal waktu. Clear ya? Clear ya? Jelas nih? Jadi kalau air nggak ada di awal waktu, mending mana? Mending tayamum terus sholat buruan, apa mending nanti aja nunggu ada air baru sholat? Jawabannya apa? Nunggu air. Diketik dong, diketik. Pada ketik jawabnya. Biar rame, biar kelihatan, biar aktif ya. Enggak, lebih afdol dirinci. Yang benar dirinci. Kalau harus dirinci. Kalau yakin, betul. Kalau yakin dia akhir waktu ada air, baru dia lebih afdol nunggu. Kalau nggak yakin, cuma menduga zon marjuh atau dia waham atau syak apalagi waham, maka dia palingnya nggak cuma 70%, 60%, 50% atau bahkan kurang dari itu, maka berarti dia apa? Lebih afdal tayamum. Tapi kalau sampai 100% yakin, nah, maka dia lebih afdal nunggu. Clear ya? Sekarang kalau udah tayamum nih, selesai sholat di awal waktu, ternyata nanti datang air, gimana dong? Ngulang sholat nggak? Nah, ngulang sholat nggak? Nggak ngulang, betul. Nggak ngulang sholat. Ya udah, dia sudah menunaikan kewajiban dia. Tidak perlu mengulang wudhu, nggak perlu mengulang sholat. Oke, kalau lagi tayamum, lagi anak-anak sholat, tiba-tiba turun hujan. Lagi anak-anak sholat, tiba-tiba datang temannya bawa air. Woi, air datang. Lagi sholat. Gimana nih? Batal nggak wudhunya? Batal nggak sholat wudhunya? Maksudnya sholatnya batal nggak? Batal. Nggak. Madhab Syafi'i nggak? Dalam madhab Syafi'i, ya terusin sholat. Dan sah. Sekarang kasus ketiga. Dia udah tayamum. Mau sholat. Pas lagi mau sholat, belum mulai sholat, datang air. Turun hujan. Batal nggak tayamumnya? Batal tayamumnya. Harus wudhu. Itu jelas ya. Jadi kita punya beberapa kemungkinan. Saya ulang lagi, kita ulang. Kalau dia habis tayamum, sholat, selesai sholat, kemudian ada air. Gimana nih? Harus ngulang sholat nggak? Nggak. Oke. Sekarang dia udah tayamum, kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat turun hujan. Tengah-tengah sholat ada air. Batal nggak sholatnya? Nggak, lanjut. Dalam madhab Syafi'i ya. Oke. Kemudian dia, kasus ketiga.
tayamum. Belum sholat nih, tayamum. Kemudian datang air. Lihat air, turun hujan, batal. Harus wudhu. Gitu ya. Bisa dipahami nih. Lanjut, Ustaz Imam. Wa idza imtana isti'maluhu fi udwin wajaba tayammumun wa ghuslu sahihin wa mashu kulli satiri dharri naz'uhu bima'in. Oke. Kalau nggak bisa pakai air di satu anggota wudhu. Sebentar. Anggota wudhu ada berapa sih, Ustaz Imam? Anggota wudhu itu ada berapa? A'dha'ul wudhu ada berapa? Yang namanya a'dha'ul wudhu. Ada 4, Ustaz. 4, Ustaz. Ada 4. Ingat ya, ada berapa? Ada 4 apa aja tuh? Wajah, Wajah, tangan, sebagian kepala, bagus. Kemudian kaki. kaki. Clear ya. Ini 4 nih namanya a'dha'ul wudhu. Ingetin. Ada berapa? Ada 4. Kalau dia nggak bisa pakai airnya hanya di salah satu dari anggota wudhu, contohnya apa misalnya Ustaz Imam? Tangan kanannya dia kiper ya. Dia kiper Liga Champions gitu ya. Nahan tendangan bebas atau tendangan penalti siapa gitu. Nah, sampai kemudian patah. Akhirnya dia pakai diperban gitu ya. Contoh. Lah, dia nggak bisa tuh wudhu tuh. Maka gimana dong? Contohnya itu. Atau kaki, dia atlet. Atau dia naik motor. Kemudian kecelakaan, kakinya luka. Di bagian tempat wudhu tuh, kaki. Perban. Berarti kan nggak bisa pakai air tuh di situ. Kayak gitu ya maksudnya. Oke, kita contohkan yang mudah saja dulu di kaki ya. Kaki. Dia nggak bisa pakai air di kaki. Maka gimana? Maka wajib tayamum. Maksudnya gimana? Jadi dia karena nggak bisa membasuh kaki, dia wajib tayamum. Kemudian mukanya, tangannya, dan sebagian kepalanya gimana? Wa ghuslu sahihin. Itu wajib dibasuh dengan air. Nanti wudhu normal dia. Muka, tangan, kemudian sebagian kepala. Nah, pas kaki, dia tayamum. Pas kaki dia apa? Dia tayamum. Jadi, dia selain kaki, dia wudhu biasa. Ghuslu sahihin. Membasuh yang sehat. Tapi giliran yang luka, yang nggak bisa, dia tayamumin. Oke. Kemudian, sebentar. Kenapa nggak tayamum aja langsung? Udah nggak usah pakai adegan wudhu segala. Kenapa nggak? Kenapa gitu, Ustaz Imam? Anggota tubuh yang lain bisa wudhu. Nah, karena kaidahnya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah bisa dilakukan tidak gugur dengan sesuatu yang sulit dilakukan. Anggota wudhu ada 4. Dia cuma nggak bisa membasuh yang keempat, kaki. Maka yang 3 bisa kan? Ya udah 3 dilakukan apa adanya. Yang kakinya aja baru dia semampunya itu tayamum. Gitu ya. Kaidah ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Lah kita mampu tuh membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala. Kenapa harus belas nggak wudhu? Dia wudhu, tapi begitu kaki dia tayamum. Jadi simulasinya dia muka, tangan, sebagian kepala. Pas kaki dia ngapain? Dia mashu kulli satiri dharri naz'uhu bima. Kalau kakinya diperban, maka perbanan diusap dengan air. Dia basahin air dikit, kemudian diusap. Oke. Kemudian dia tayamum. Tayamum mana? Ya udah tayamum pakai pasir. Gitu. Oke. Nah, jadi unik di sini. Yang nggak bisa dibasuh kaki, tapi tayamum lagi dengan muka dan tangan. Nggak masalah. Jadi di sini dia melakukan berapa hal? 3 hal. Nah, saya tanya, tayamumnya harus sesuai urutan? Iya, harus sesuai urutan. Jadi dia basuh aja dulu, kemudian tangan,
air pakai air. Kemudian usap sebagian kepala dengan air. Kemudian pas kaki, dia usap kakinya, perbannya dengan air sedikit, usap. Kemudian kalau udah, dia tayamum baru. Ini kalau di kaki. Saya contohkan di kaki dulu. Clear ya? Oke. Contoh berikutnya. Di mana sekarang nih? Di sebagian kepala. Contoh di kepalanya. Nah, kalau di kepala, maka selama belum seluruh kepala yang terluka, ini sebagian kepala doang. Contoh dia apa ya? Ditimpuk batu gitu. Di sini luka diperban di sini. Tapi ini masih bisa. Maka dia usap yang sehat. Itu no problem kalau kepala sederhana. Tapi kalau semuanya luka misalnya, maka berarti termasuk dia wudhu, biasa muka, kemudian pakai air, kemudian tangan pakai air. Pas kepala dia ngapain? Kalau ada perbanan dia usap sedikit. Oke. Kemudian dia tayamum. Kemudian habis itu apa? Ambil air lagi, basuh apa sekarang? Kaki, Zat. Basuh kaki. Biasa pakai air. Oke, contoh berikutnya. Lukanya di mana? Di tangan. Berarti gimana? Dia basuh muka, kemudian dia usap Tayamum. dengan usap tangan. Contoh luka di sini misalnya. Usap, ya. Basah dikit. Kemudian apa dia? Kita tayamum. Itu tuh yang sehatnya dibasuh ya. Bagian sehatnya dibasuh. Ya apa namanya? Yang sehat-sehatnya dari anggota dia dibasuh. Gitu. Tapi yang lukanya dia skip. Tapi kan tetap nih bagian tangan. Maka dia habis itu tayamum. Oke. Kemudian ngapain dia? Usap kepala dengan air biasa normal sebagian kepala. Kemudian kaki. Niat wudhu apakah terputus niat wudhunya? Enggak terputus. Enggak terputus. Tetap nyambung. Lagian kan kalau niat wudhu dia yang penting di awal, di muka. Itu niat wudhu itu pentingnya di muka. Clear ya? Begitu juga kalau mukanya wudhunya luka di muka. Berarti 3 kewajiban. Apa yang pertama? Membasuh yang masih bisa dibasuh. Yang kedua, Mengusap perban. Perban itu yang nutupinnya. 3, Tayamum. tayamum. Oke, kalau ada 2 anggota wudhu yang terluka, contoh misalnya apa? Tangannya dan kakinya. Wah. Berarti berapa kali tayamumnya? 2 kali. 2 kali. Pas basuh aja, terus tangan sebagiannya. Kemudian diusap tangannya, kemudian dia tayamum. Kemudian dia usap kepala dengan air, kemudian pas kaki dia basuh yang mampu dibasuh, kemudian dia usap perbannya, kemudian dia tayamum lagi. Selesai. Ada pertanyaan dari Bang Aldi. Pertanyaan bagus. Kenapa nggak udah sekalian tayamum aja? Nah, kaidah fikihnya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mudah dilakukan tidak gugur dengan adanya yang sulit. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kata Rasul, aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Fattaqullah mastata'tum. Ayatnya gitu. Surat 16 ayat 64. Surat 64 ayat 16. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Gitu ya. Oh, mungkin ada yang berpendapat ya. Ya, tentu 11 tayamum aja. Tapi enggak. Madzhab Syafi'i seperti itu. Ya wallah. Jelas ya? Kalau udah di kamar mandi, tanah ribet. Bawa Bang. Dibawa dari luar. Ambil tanah, bawa, boleh kayak gitu. Perban diusap, ya diusap sebisanya. Itu kan perban banyak. Yang bagian wudhu, seluruhnya berarti. Seluruhnya. Ya. Karena dia pengganti. Kalau pengganti gitu. Pokoknya sebagian tuh kepala dan apa tadi? Dan khuf. Oke, ada lagi? Tadi Bang Jabat yang nanya apa? Kenapa tidak mengusap saja di atas penutupnya? Tanpa tayamum? Enggak.
Karena sesuai kaidah, kalau kalian nggak bisa pakai air, maka tayamum. Gitu. Jadi bukan diusap. Dari pertanyaannya, bagaimana kalau kesakitan saat lelah melakukan wudhu, tayamum terus wudhu, kesakitan, gimana kesakitan? Kalau kesakitan dibantu sama teman, dibantu sama temannya. Insya Allah nggak kesakitan, pelan-pelan. Kalau perban mengapa tayamum kembali, sedangkan tayamum juga tidak bisa menyentuh lukanya. Enggak. Nah, tayamum itu bukan masalah masuk debu nggak masuk debu, memang tayamum nggak akan masuk debu. Kayak gitu, tapi ini sifat ta'abudi ya, sifatnya goir ma'kulil makna. Goir ma'kulil makna sifatnya. Yaitu dia apa? Sebagai pengganti basuh dengan air, tayamum. Udah gitu. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan lagi. Ketika tayamum, perban diusap dengan debu. Ya kalau perbannya ada di bagian tayamum ya, diusap dengan debu. Oke ya. Clear nih. Oke. Dan sebenarnya ada pembahasan pengulang sholat apa enggak, cuma saya akhirkan apa-apanya biar sesuai dengan matan saja. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa kita masih tingkatan menengah ya. Nanti mungkin belajar lagi, nanti ada penjelasan lebih rinci. Oke, jelas sampai sini? Jelas nggak nih sebelum lanjut? Ustaz Imam gimana? Ustaz Imam, jelas nggak? Jelas, Allah. Jelas ya. Oke, wallahu bisa. Sebenarnya ada pembahasan teman-teman nanti gimana? Sampaikan nggak nih Ustaz Imam nih tentang ngulang sholat atau enggak? Kita nggak usah sampaikan ya, kan biar sesuai mata. Lanjut, wala tartiba. Wala tartiba bainahuma li junubin au udwaini fatayammumani. Wala yusalli bihi illa fardan wahidan walau nadhran. Wa sahha janaiz. Oke, sebentar. Kalau sekarang ya, kalau dia tadi kan wudhu tuh harus ngurut. Ya, artinya dia baru tayamum kalau nyampe kaki. Ketika lukanya di kaki. Dia baru tayamum kalau nyampe titik dia nggak bisa pakai air. Kan gitu. Harus urut. Tapi kalau junub gimana? Boleh nggak tayamum dulu? Itu langsung. Boleh nggak? Nggak ngurut, nggak muka dulu, tapi langsung kaki itu. Boleh ya. Kenapa? Karena dalam wudhu, dalam mandi besar, seluruh tubuh adalah satu anggota mandi. Ingat, dalam mandi besar seluruh tubuh adalah satu anggota mandi. Jadi nggak pakai tartib. Jelas ya? Oke. Au udwa ini fatayamum. Kalau ada di dua anggota wudhu tadi sudah kita bahas, maka 2 kali tayamum. Udah kita clear kan. Lanjut, wala yusalli bihi illa fardun wahidan walau nadhran. Dan tayamum ini hanya bisa dipakai kuotanya berapa kali sholat? Berapa kali sholat fardu? Sekali saja. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Baihaqi. Ya. Yaitu Ibnu Abbas bilang bahwa tidak boleh sholat dengan tayamum kecuali satu sholat wajib. Artinya dia ya udah cuma bisa pakai satu sholat wajib aja. Nanti kalau sholat wajib berikutnya harus apa? Harus tayamum lagi. Nggak bisa. Belum batal nih tayamumnya tadi, sholat wajib lagi nggak bisa. Tapi sholat sunnah bisa. Jadi dia tayamum qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu bisa. Selama belum batal. Tapi mau sholat asar nanti, nah dia harus. Bahkan meskipun jamak, meskipun sholatnya apa? Jamak, maka tayamum 2 kali. Walau nadharan, bahkan meskipun sholatnya sholat nadhar. Karena sholat nadhar hukumnya apa? Wajib. Lanjut. Wa sahha janaizu ma'a fardin. Oke. Dan kalau gimana? Sekarang kan ada pertanyaan. Sholat sunnah bisa lah. Sholat wajib cuma bisa sekali. Sholat sunnah bisa berkali-kali. Bagaimana dengan sholat fardu kifayah? Sholat 5 waktu, sholat nazar, fardu ain. Cuma bisa sekali. Sholat sunnah bisa berkali-kali. Sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah gimana? Bisa. Beberapa kali sholat jenazah bisa. Terus juga kalau ada sholat wajib terus langsung sholat jenazah bisa. Walaupun sholat jenazah fardu kifayah, tapi bisa. Clear ya? Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz Imam. Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Oke, pembatal wudu
Ini sebab-sebab yang membuat wudu batal ada 4. Apa aja? Ada berapa nih pembatal wudu? Apalin? Ada 4. Oke. Silakan si Imam. Ahaduha tayakkunu khuruji syai'in ghairi maniyyihi. Terus Ainan kana aw rihan ratban aw jaffan mu'tadan kaulin aw nadiran kadami basurin aw ghairihi infasala Bentar. aw la. Oke. Jadi apa namanya? Pembatal wudu yang pertama dari 4 pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu, mohon maaf, dari salah satu dari 2 jalur. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kubul dan 2 dubur. jalur ya, kubul dan dubur. Akramakumullah, mohon maaf. Akramakumullah. Ghairu manihi, selain dari, mohon maaf, spermanya. Jadi sperma bukan pembatal wudu. Tapi apa dia? Dia bukan hadas kecil, tapi hadas apa? Hadas memang. Para ulama Syafi'i dia bilang, oh dia bukan hadas kecil. Ya ada hadas besar, lebih parah lagi malah. Cuma dia bukan hadas kecil. Kita sedang bahas hadas kecil. Tapi ya otomatis ya kalau hadas besar aja iya maka lebih. Tapi dia tetap namanya hadas besar, bukan hadas kecil. Ainan kana aurihan, baik dia berbentuk fisik, cairan atau padat, atau berbentuk angin. Oke, itu batal. Kemudian rotban au jafan, baik dia lembab ataupun apa? Ataupun kering. Sama. Mu'tadan, kalau itu merupakan sesuatu yang normal keluar, seperti apa? Seperti baul, mohon maaf, rahmatullah, urin, atau jarang, seperti darah basur. Ini mungkin mirip dari bahasa Indonesia bisul ya, mohon maaf, bisul. Jadi di dalamnya misalnya ada, mohon maaf, di dalam dubur ada bisul, kemudian keluar darah. Nah, maka ini membatalkan wudhu. Kalau bisul di mana? Di dalam, di dalam ya. Contoh balik lagi apa dicontohkan, mohon maaf, contohnya seperti cacing dari dalam duburnya, contoh, mohon maaf ya. Itu keluar cacing, gitu ya. Jadi saya keluar. Kemudian masuk lagi. Bisa nggak? Mungkin nggak? Bisa, Ustaz. Mungkin ya. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke, jadi keluar kepala cacingnya, nengok doang, masuk lagi. Itu udah batal wudunya. Kan dia masuk lagi, tapi kan dia sempat keluar. Jadi keluarnya tuh meskipun yang aneh-aneh. Pokoknya penting ada sesuatu dari itu keluar. Udah. Jelas nih? Maka batal wudunya. Oke, lanjut. Min ahadi sabilai al-mutawaddi'i al-hayyi duburan kana au kubulan. Dari salah satu dari 2 jalur yang masuk kubul dan dubur, orang yang wudhu, yang dia hidup tentu ya. Nanti kalau sudah meninggal keluar gitu nggak lagi membuat hadas kecil. Duburan kana kubulan, baik, mohon maaf, pantat belakang atau kubul, ya, kemaluan depan. Maaf. Lanjut. Walau kana al-khariju basuran nabitan dakhil ad-dubur fa kharaja au zada khurujuhu. Oke, sebentar. Lakin ya, lakin. Lakin Saya bacain. Lakin aftal allamatul kamalur raddadu bi'adamin naqdi bi khurujil basuri nafsih. Bal bil khariji minhu kaddami. Meskipun yang keluar adalah basur, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, meskipun yang keluar itu basur, jadi mohon maaf, bisul tadi itu dari dalam dubur, dia tumbuh nabitan dari dalam dubur, kemudian keluar fakhoroja, jadi keluar bisulnya, atau zada khuruju, atau dia saking besarnya
sebagian di dalam dubur, sebagian di luar, saking besar dia tumbuhnya. Mohon maaf ya. Maka ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah membatalkan wudhu. Tapi Al-Imam Kamaluddin Ar-Raddad, ini beliau ulama Syafi'iyah wafat tahun 923 Hijriah. Siapa namanya? Kamaluddin Musa Ar-Raddad ini bilang apa? Bahwa kalau yang keluar itu basur saja, bisul tadi keluar, nggak ada yang lain darah atau apa, maka nggak batal. Tapi kalau keluar darah baru batal. Ini bisul di dalam, kemudian keluar darah baru batal. Tapi kalau bisulnya yang keluar, ya wasir itu maksudnya. Iya, basur sebenarnya wasir, cuma saya gimana ya namanya, tapi mirip ya itu betul wasir. Memang bawasir, ini basur jamaknya bawasir. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia wafatnya gara-gara penyakit ini sebenarnya. Beliau wafat gara-gara penyakit ini karena terlalu banyak duduk. Tapi saya belum pernah lihat misalnya, dan kurang berani juga ngelihat atau nyari-nyari lihat. Tapi intinya seperti itu teman-teman biar tahu. Oke, sebentar. Kamaluddin Ar-Raddad, Imam Ar-Raddad ini beliau penulis buku Al-Kawkabul Waqqad. Penulis buku apa? Al-Kawkabul Waqqad. Syarah matan Al-Irsyad. Syarah matan apa? Al-Irsyad. Al-Irsyad matan fikih madzhab Syafi'i. Al-Irsyad disyarah oleh Ibnu Hajar al-Haytami jadi Fathul Jawad. Syarah Irsyad. Syarah beliau Al-Kawkabul Waqqad Al-Imam Ar-Raddad nih. Nah, Al-Irsyad sendiri ini matan ditulis oleh Imam Al-Qazwini. Oleh Imam Ibnul Muqri. Al-Irsyad ditulis oleh Imam siapa? Ibnul Muqri. Imam Ibnul Muqri membuat buku Al-Irsyad. Di mana Al-Irsyad ini sebenarnya nama lengkapnya Irsyadul Ghawi. Irsyadul Ghawi ila masalikil hawi. Irsyadul Ghawi ila masalikil hawi. Itu buku Al-Irsyad ini ringkasan dari Al-Hawi. Al-Hawi maksudnya Al-Hawi Shaghir lil Fatawi. Karya siapa? Al-Hawi. Karya Al-Qazwini. Al-Hawi. Al-Hawi di sini Al-Hawi Shaghir itu karya Imam Al-Qazwini. Al-Hawi ini dia ringkasan dari Al-Lubab karya Al-Qazwini sendiri. Nah, Al-Lubab bukan buku dari ringkasan mana-mana. Jadi gambarannya seperti ini. Imam Al-Qazwini punya buku namanya Al-Lubab. Oke. Kemudian Al-Lubab beliau ringkas jadi apa? Al-Hawi Shaghir. Al-Hawi Shaghir diringkas oleh Ibnul Muqri jadi apa? Al-Irsyad, Irsyadul Ghawi. Kemudian ya, Al-Irsyadnya Ibnul Muqri disyarah oleh Ar-Raddad jadi apa? Al-Irsyad jadi apa? Al-Kawkabul Waqqad. Al-Kawkabul Waqqad. Oke, coba ada yang nulis coba di komen. Gimana tadi? Ulang. Atau ada yang ngomong coba di chat, di suara. Ustaz Imam ingat, Ustaz Imam. Coba Ustaz Imam. Ya, Kalau menjabar. Gimana Ustaz Imam coba? Al-Raddad ini nulis buku apa beliau? Imam Ar-Raddad. Al-Kawkabul Waqqad. Al-Kawkabul. Syarah apa itu? Matan Al-Irsyad. Al-Irsyad. Al-Irsyad tulisan siapa itu? Ibnul Muqri. Ibnul Muqri. Ibnul Muqri. Oh, Muqri ya bacanya. Ya, Ibnul Muqri. Muqri. Ibnul Muqri. Beliau Al-Irsyad ini ringkasan dari mana nih? Al-Irsyad. Irsyadul Ghawi. Al-Hawi Al-Shaghir. Shaghir. Karya siapa tuh? Al-Qazwini, bukan? Al-Qazwini. Qazwini. Ya. Kemudian dari Al-Hawi Al-Shaghir ini. Shaghir ini sebenarnya apa? Sebenarnya Al-Shaghir adalah ringkasan dari Al-Lubab. Al-Lubab. Karya beliau sendiri. Ya, Al-Lubab bukan buku dari mana-mana. Bukan itu, bukan tahrir tangkil Lubab itu. Bukan ya, itu lain cerita lagi udah. Itu kalau udah itu udah lain cerita. Tapi Lubab ini bukan dari mana-mana gitu. Ya, itu ya. Lubabnya Al-Qazwini ini bukan dari mana-mana. Dia bukan ringkasan. Nah, Al-Lubab mau diapain nama ulama lain cerita. Clear ya? Oke, biar tahu aja. Sebentar. Jadi Ar-Raddad bilang apa? Kalau yang keluarnya wasir yang keluar bisul tadi itu apalah, saya nggak tahu namanya betul. Nah, dia maka nggak batal. Tapi kalau ada darahnya, keluar darah di dalam, keluar darah keluar, baru dia batal. Wa inda Malikin la yantaqidul wudu bin nadir. Menurut Imam Malik,
Wudu nggak batal kalau pakai yang aneh-aneh. Jadi menurut beliau tuh baru batal cuma kalau pakai apa? Keluarannya apa? Urin, mohon maaf, feses, angin. Kalau yang aneh-aneh, nggak, cacing gitu nggak, wasir nggak, gitu ya. Itu menurut Imam Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak. Mazhab Syafi'i patokan itu adalah al-makhraj. Yang jadi patokan apa? Al-makhraj, tempat keluarnya. Selama tempat keluarnya adalah dubur atau kubul, maka batal wudunya meskipun yang keluarnya duit. Meskipun yang keluarnya emas. Jadi ada orang makan emas gitu ya. Keluar emas lagi, batal nggak wudunya? Batal wudu. Batal. Meskipun emas murni yang keluar, nggak ada campuran apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang begini pertanyaan. Kalau gitu kopi luwak apa hukumnya? Jangan kopi luwak dulu deh. Biji kopinya tuh najis bukan? Najis. Bijinya gak najis. Nah, jadi gini. Mutan najis, Ustaz. Mutan najis. Ternajisi. Nah, karena dia benda padat kan. Kayak emas tadi ya. Dia masuk melewati jalur-jalur najis. Keluar. Dia nggak jadi najis, cuma ternajisi aja paling. Dia membatalkan wudu, tapi beda. Emas keluar, wudunya jadi batal, tapi emasnya tetap emas. Dia tetap suci emasnya. Tapi cover emasnya, luarnya terkotori apa? Cairan akromomonofnya najis, maka dia tinggal dicuci, selesai. Sama kopi luwak, bijinya tinggal dicuci, selesai. Clear ya? Oke. Yang lanjut, wasaniha. Oke, sebentar. Ada pertanyaan bagus-bagus sebentar ya. Tadi, mohon maaf saya, kita lihat tadi. Ada yang bertanya cuma tadi lagi jelasin sesuatu, kita lihat. Keputihan, apakah membatalkan wudu? Kemudian tidak termasuk mandi. Wallahu a'lam, dalam mazhab Syafi'i batal wudu keputihan. Kalau banyak banget nanti masuk salisul baul, dimaafkan. Kalau banyak banget. Kalau enggak, maka batal wudu. Kalau banyak banget kayak salisul baul enggak, maka tidak batal wudu. Ini dimaafkan maksudnya. Apa ada kewajiban ulang mandi kalau sudah sembuh mampu menggunakan air seluruh? Karena sebelumnya mandi tapi ada bagian yang tidak basuh. Itu sebenarnya yang tadi saya bilang ya, bahwa diulang enggak kalau sudah sembuh. Bahasanya nanti aja kalau udah bahas kitab tinggi-tinggi. Udah, Mas. Sementara enggak saya bahas. Kalau keluar dari selang seperti orang opname, keluarnya di mana? Dari mana keluarnya? Selangnya di mana coba? Saudara atau saudari tolong jawab. Keluarnya dari mana tuh? Karena patokan dalam mazhab Syafi'i itu yang penting tempat keluar. Nanti dilihat keluar dari mana. Ada di bawah perut lagi. Bawah perut berarti setelah lambung. Yang keluar apa? Kalau yang keluar adalah hasil ekskresi, hasil apa? Hasil pencernaan ya, ekskresi dari makanan, dari pencernaan, maka membatalkan wudu. So, iya, maka menurut pendapat yang lebih kuat, ada khilaf. Ada khilaf. Clear ya? Allah. Kalau di bawah perut. Nanti posisi di tempat di atas perut kalian cerita lagi. Oke. Ada lagi. Mega beli. Apakah angin yang keluar dari kubul, maaf, batalkan wudu? Karena sebagaimana itu ngamal tersebut, terutama ibu-ibu sudah menikah, kemungkinan dari dalam tubuh. Kalau dari dalam tubuh membatalkan wudu. Kalau bukan dari dalam tubuh, keluar, ini khilaf ulama. Tapi yang karena dia udah di dalam kemudian keluar, maka membatalkan wudu. Seperti itu Allah bisa. Jadi kalau dia nggak masuk ke dalam ya, kalau dia nggak masuk ke dalam baru. Tapi karena masuk ke dalam, cuma keluar maka membatalkan wudu. Allah bisa. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i patokannya apa? Tempat keluar. Tapi silakan kalau pakai mazhab lain boleh. Tapi mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Karena patokannya yang keluar. Allah bisa. Oke. Lanjut ya, Imam, silakan. Yang kedua, membatalkan wudu yang kedua. Tani wasaniha dawalu aqlin ay tamyizin bisukrin au jununin au igma'in au naumin lil khabaris sahihi faman nama falyatawaddo. Oke. Yang kedua, membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Ini hilangnya kesadaran. Tamyiz, kesadaran. Bisukrin karena mabuk, au jununin atau karena gila, au igmain atau pingsan, au naumin atau karena tidur. Berdasarkan hadis yang sahih, barang siapa tidur maka hendaklah dia wudu, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kharaja bi zawal aqli nu'asu
Wa awailu nashwati sukri fala naqdu bihima. Kalau saya yang baca jadinya apa ya? Dan kata-kata zawal akal, hilangnya akal, berarti tidak termasuk di situ. Ngantuk. Ngantuk batal wudu nggak Ustaz Imam? Nggak batal wudu. Tidak. Awal-awal mabuk. Awailu nashwati sukri. Awal-awal fly-nya mabuk. Nah, baru awal nih. Belum batal wudu. Tapi kalau lagi, saya nggak tahu kayak apa. Beda ini nggak ngerti. Alhamdulillah belum pernah ngerasain. Tapi ya awal-awalnya belum batal wudu. Lanjut. Kama idza syakka hal nama au na'as. Na'asa. Nah, ngantuk tuh na'asa ya, pakai fathul ain. Sebagaimana dia juga kalau ragu. Tadi tidur apa ngantuk dong ya? Nah, pernah nggak kayak gitu? Tadi ragu tidur apa ngantuk contoh. Kalau duduk sih lain cerita ya. Kalau duduk tuh mau tidur pules ngorok juga nggak masalah, ya nggak? Kalau duduknya mantep gini, kedua belah pantat menjejak bumi nggak masalah. Tapi rebahan. Lupa tadi tidur apa ngantuk? Kalau ngantuk nggak batal. Kalau tidur, kalau rebahan, walau sebentar, maka batal wudunya. Batal. Atau dia berdiri, lihat di komentar lain. Nah, dia nggak tahu ngantuk apa tidur, batal nggak wudunya? Ya, kalau tidur, batal kalau berdiri. Kalau ngantuk nggak batal. Lagi sholat qiyamul lail. Kalau berdiri tidur, batal nggak wudunya? Tidur loh, beneran tidur. Batal nggak sholatnya? Wudunya batal nggak wudunya? Batal, Ustaz. Batal kan berdiri. Pengecualian tidur nggak batal wudu itu kalau duduk dengan kondisi apa? Mohon maaf, dua belah pantat, itu menjejak alas, kursi ke karpet ke tanah ke. Kalau berdiri enggak, sujud enggak, ruku, tidur lagi ruku, batal wudunya. Oke. Tapi kalau ngantuk lagi sholat qiyamul lail ngantuk doang, nggak batal. Sekarang dia ragu, tuh tadi ngantuk apa tidur ya? Maka gimana? Nggak batal, Ustaz. Nggak batal, karena kaidahnya hukum dia tetap wudunya yakin. Batal enggaknya dia ragu. Al yakinu la yazulu, nisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Dengan keraguan. Jelas ya? Jelas nih? Lanjut. Wa min alamati, silakan. Wa min alamatin nu'asi sima'u kalamil hadirin sama'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Oke. Tanda cuma ngantuk doang adalah dia masih dengar omongan siapa? Omongan orang yang hadir di sekitarnya. Meskipun dia nggak paham ngomong apa sih, tapi dia masih dengar, maka itu ngantuk. Kalau nggak dengar belas, sama sekali nggak dengar, maka namanya itu apa? Tidur. Jadi lagi qiyamul lail, kalau dia masih dengar imam yang ngaji, itu ngantuk doang. Tapi kalau udah nggak dengar imam yang ngaji, itu udah tidur namanya. Hati-hati nih. Saya bawa contoh yang real, mungkin sering dirasakan beberapa di antara kita mungkin pernah merasa. Oke, la zawal terusin. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin maq'adahu. Ay al-yayhi min maqarrihi. Oke. Tidak termasuk hilangnya kesadaran ya dengan tidur orang yang duduk dalam kondisi tempat duduknya mantap, memakkinin maq'adah, memantapkan tempat duduknya. Ya ini maksudnya dua belah pantatnya itu menjejak min maqarrihi, dari tempat dia duduk. Kalau keangkat sebelah gimana? Tidur keangkat sebelah. Batal berarti. Batal ya. Wah ini stanada. Meskipun dia nyender. Jadi tidur nyender gimana? Ustaz Imam tidur di kelas. Contoh tidur di kelas. Di meja. Duduk mantep. Tidur di kelas. Batal nggak wudunya? Madzhab Syafi'i. Ustaz Imam? Enggak batal. Enggak batal. Nyender ke belakang. Tapi duduknya mantap. Batal nggak wudunya? Nyender. Enggak, Ustaz. Nggak batal. Nyender teman. Batal nggak wudunya? Atau kayak di bis kan suka nyender di jendela atau di kereta. Batal nggak wudunya? Selama, mohon maaf, kalau nyender ke samping repot, risiko. Tapi selama kedua belah pantat yang menjejak, nggak keangkat sebelah, nggak batal. Tapi keangkat sebelah, lagi tidur keangkat sebelah, udah batal wudunya. Clear ya?
Wa in istanada lima law zala saqata aw ihtaba. Meskipun dia bagus pertanyaan ntar lah. Meskipun dia bersandar ke sesuatu yang kalau sesuatunya hilang dia jatuh. Jadi kayak tadi nyender meja. Nah kalau mejanya hilang depannya jatuh dia. Atau nyender belakang bangku. Hilang jatuh. Ke samping, hilang jatuh. Tetap aja nggak mau. Awih taba atau dia ihtaba. Ihtaba itu gimana? Mohon maaf ya. Nah gini. Saya hari ini pakai celana. Jadi bisa nyontoin. Nah, begini. Tidak. Biasanya kayak gini. Pernah nggak duduk kayak gini? Teman-teman pernah nggak duduk kayak begini? Oke ya. Nah, ini ihtibana, ihtaba. Ini nggak batal wudunya. Kalau duduk kayak begini. Karena dua, mohon maaf, itunya menjejak. Jelas ya? Jelas nih. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau lubang tengahnya bolong kayak kursi bakso? Ya, maksudnya kursi apa tuh? Saya kalau gitu ingetnya merek Napoli terus, kursi Napoli. Ya, jadi nyebut merek, tapi intinya kursi apa? Kursi apa? Namanya kursi apa sih kayak gitu istilahnya? Tahu nggak teman-teman kursi bakso katanya? Tahu nggak? Kursi yang kakinya 4 tuh. Plastik. Tengahnya Kursi bolong plastik, biar Zat. kursi plastik ya. Apa plastik kursi masih banyak. Warna-warni. Iya warna-warni. Lucu. Pokoknya bisa ditumpuk bertemu-temu tok 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 terus diambil gitu. Dia tengah-tengah buat ngangkat sebenarnya. Itu gimana? Itu nggak ngaruh ya. Karena patokannya itu adalah yang penting dua belah itunya menjejak. Mau tengahnya bolong nggak masalah. Clear ya? Nah itu menjejak juga kan sebenarnya kan cekung. Itu bolong juga. Kayak gitu. Jadi patokannya bukan tengah, tapi menjejak atau enggak. Clear ya? Jadi kalau kursi tadi dipakai berdua, itu kan nggak menjejak biasanya ya. Yang enggak. Berdua orang berdua. Tidur dua-duanya. Itu batal dua-duanya wudhunya. Walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Dan nggak ada antara tempat duduknya dan apa nih? Dan makornya tajafin, jarak. Oke, lanjut. Wa yantaqidu Wa yantakidu wudu in tabaha ba'da zawali al-yad. manin. Wudu'u manin. Sebentar. Oh ya. Yantaqidu mumkinin intabaha. Mumakkinin intabaha. Mumakkinin intabaha ba'da zawali al-yatihi an maqarri. Oke. Dan batal wudhu orang yang duduk tadi, kalau dia pas intabaha, dia bangun setelah udah, mohon maaf, salah satu dari dua belah pantatnya itu terangkat. Nah, kalau dia bangun tapi udah keangkat, itu batal. Tapi kalau belum keangkat, enggak. La wudhu, ya terusnya. La wudu'u syakin hal kana mumakkinan amla aula. Tapi nggak batal wudhu orang yang ragu. Tadi duduknya mantap atau enggak ya? Duduknya menjejak, duduknya atau enggak ya? Nah, terus Au hal zalat aliyatuhu qabla al-yaqdati au ba'daha. atau dia ragu. Kedua belah pantat ini kegeser salah satunya, artinya keangkat salah satunya itu, atau dua-duanya sebelum bangun atau setelah bangun ya. Kalau sebelum bangun kan batal. Kalau setelah bangun batal nggak? Nggak batal. Ya. Oke, lanjut. Adami tadzakkuri naumin la asar lahu. Bi khilafihi ma syakki fihi li annaha murajjihatun li ahadi tarafaihi. Oke. Dan kalau ada orang nih yakin dia mimpi, tapi tadi tidur enggak ya? Nggak tahu. La asaralahu, maka dia nggak ngefek dia. Ya dia nggak orang mimpi kok. Mimpi itu tanda-tanda apa tuh mimpi? Apa mimpi yuk? Mimpi tanda-tanda tidur. Tanda-tanda tidur. Dia nggak inget tidur ya nggak ngaruh. Bi khilafi ma syakki fihi. Beda dengan ceritanya kalau dia ragu. Mimpi nggak tadi? Atau tidur nggak tadi ya? Tapi kalau jelas mimpi, yakin mimpi. Tapi lupa tidur enggak ya? Tidur pasti. Karena mimpi itu apa? Mimpi itu tanda tidur. Li'annaha murajjihatun li ahadi tarafai. Karena mimpi itu mengunggulkan. Jadi kalau dia ragu, tidur apa enggak tadi ya? Tapi mimpi. Lah itu udah memenangkan aspek apa itu? Tidur.
Mimpi tidur. Tidur. Oke, kita cukup sampai sini. Kita ada waktu semenit lagi, kita buka pertanyaan. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, teman-teman sekalian. Kita lihat yang belum terjawab. Udah terjawab semua ya? Oke, alhamdulillah. Dan insyaallah pekan depan, kita mulainya, kita belajarnya hari Sabtu insya Allah. Waktunya sama 20.15 waktu Indonesia Barat sampai 21.15 karena asarnya mulai bergeser-geser terus. Dan kenapa dipindah dari Ahad ke Sabtu? Karena pekan depan sudah mulai kuliah lagi. Dan di sini mulai belajar, ini mulai pekan tuh hari Ahad, hari Minggu. Jadi hari Ahad tuh kayak Senin kalau di Indonesia. Dan ada kelas hari Minggu, hari Ahad, sore di sini jam 3 sampai setengah 6. Di mana di kampus. Berarti itu akan bentrok dengan ini, karena ini kan jam 4 sore. Atau jam 4.15, jadi akan bentrok, nggak bisa. Kadang udah pertanyaan private, nyebutin agenda lain di kelas kita, kelas syariah. Apa jangan dia nanya gimana tuh kelas tamhid, nanti tamhid berarti kita akalin Ustaz Imam, kita akalin nanti. Ini cuma 20.15 sampai 21.15. Kita bisa akalin misalnya contoh 21.30 contoh. Nantilah kita lihat, insyaallah. Yang penting tamhid akan terus berlangsung, pengajian angkatan kita. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Saudari Rati, bisa ditambah nggak jam belajarnya? Sementara ini dulu ya, yang penting kita istiqomah dulu, walaupun mungkin dibutuhkan sih agar lebih cepat tamat, tapi nggak apa-apa, kita dikit-dikit, yang penting ingat-ingat, teman-teman, dibaca-baca lagi, diulang, mungkin ditonton lagi, boleh jadi kalau rendah hati dan ya punya waktu gitu ya, agar review, tapi bagusin dia catatan aja lebih cepat. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan, disimpan, langsung ketik aja meskipun udah lewat. Itu barangkali ya. Terima kasih atas kesabaran dan kerendahan hati teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, ampunan, rahmatnya dan bimbingannya dan ilmu darinya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, semoga Allah merahmati penulis Syekh Darun Al-Malibari dan para ulama Syafi'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Amin ya Allah.